Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ikhtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin mengkaji fikih sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelumnya kami mohon maaf kepada jemaah sekalian atas keterlambatan kedatangan kami. Qadarallahu ma syaa fa'al. Sudah siap berangkat, ada tamu. Sudah siap berangkat, ada tamu. Sehingga ya menghormati tamu terlebih dahulu sekedarnya. Semoga ada hikmahnya. Mungkin hikmahnya panjenengan dapat berapa juz gitu ya. Iya. Berapa juz? Enggak. Yang mana yang teman? Ya. Al-Quran tuh. Kalau alasannya enggak bawa Al-Quran, Al-Quran banyak. Ya. Nunggu sambil baca Al-Quran ya. Sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang kita alami. Ala kulli hal, kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Hari ini kita akan memasuki tema yang berjudul dakwah ke kota Taif. Apa? Dakwah ke kota Taif. Setelah dua orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Siapa itu? Istri beliau Khadijah dan juga paman beliau Abu Talib. Suasana duka sangat menyelimuti kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa berkabung itu justru orang-orang musyrikin Quraisy mereka semakin meningkatkan gangguan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena mereka merasa Muhammad ini sudah tidak ada yang melindungi lagi. Kemarin dulu setiap mereka akan mengganggu, menyakiti, bahkan membunuh, selalu berhadapan dengan orang yang tersohor, terpandang. Siapa itu? Abu Talib. Begitu Abu Talib meninggal, mereka pikir sudah tidak ada lagi halangan. Maka mereka pun semakin meningkatkan gangguan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan intimidasi yang bersifat fisik maupun psikis. Dan tentu Nabi kita SAW terganggu dakwahnya dan sangat terganggu.
Maka beliau pun mulai berpikir untuk ekspansi, untuk membuka wilayah baru yang barangkali di wilayah tersebut penduduknya lebih mau menerima dakwah dibandingkan di kota Mekah. Dan kota yang terdekat saat itu adalah kota yang bernama kota apa? Taif. Taif ini jaraknya, pertama Taif ini di arah selatan kota Mekah. Jadi kalau Mekah ke selatan itu ke arah mana? Taif. Jaraknya sekitar 80 km. Dan Taif ini terkenal kota yang subur. Makanya sekarang ini kalau orang-orang pada musim panas, mereka itu pada orang Saudi, mereka melancongnya ke Taif. Mungkin kalau di Indonesia itu kota apanya? Bogornya. Ya, mungkin Bogornya. Daerahnya dingin, tidak panas seperti umumnya, sejuk lah, tidak panas seperti umumnya Saudi. Hasil sayurnya banyak. Ya. Jadi ada persaingan ekonomi antara Taif dengan Mekah. Dan bukan hanya persaingan ekonomi, juga persaingan keyakinan. Kalau di kota Mekah itu ada patung Hubal. Patung apa? Hubal. Patung gede. Berhala gede namanya Hubal. Kalau di Taif ada patung namanya Latta. Apa? Latta. Temannya siapa? Uzza. Ya. Gak tahu teman bermain atau apa. Sama-sama apa? Sama-sama berhala. Ya, sama-sama berhala. Kenapa kok Rasulullah SAW memilih kota Taif? Beliau berharap mereka mau menerima. Kenapa kok di Taif? Pertama lebih dekat. Yang kedua, Nabi SAW itu pernah disusui oleh seorang wanita dari daerah situ. Ya. Jadi masih ada katakanlah ikatan psikologis, ikatan batin. Berangkatlah beliau ditemani oleh salah seorang budaknya yang bernama Zaid ibnu Harithah. Siapa? Zaid ibnu Harithah. Jadi perlu pakai ibnu. Karena Zaid itu ada selain bin Harithah. Ada Zaid bin Thabit. Ya. Ada Zaid Susanto, Ustaz Zaid. Jadi Zaid itu Zaid bin siapa gitu ya. Ini Zaid bin Harithah. Mulailah Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Taif dengan berjalan kaki. Perjalanan berapa kilometer? 80 kilometer. Dari sini kemana? Jogja ya kejauhan, Mbok. Wonosobo, iya. Sini Wonosobo jalan kaki. Bukan dalam rangka apa itu biasanya? Enggak, yang silat-silat itu apa namanya? Long march ya. Bukan dalam rangka itu, bukan. Dalam rangka dakwah. Ya. Bukan dalam rangka hiking, bukan. Dalam rangka dakwah. Di perjalanan beliau setiap ketemu dengan kabilah selalu beliau dakwahi kabilah tersebut. Jadi 80 km dari Mekah ke Taif, di tengah jalan ketemu dengan kabilah anu dakwahi. Ketemu dengan kabilah anu dakwahi, ketemu kabilah anu dakwahi. Dan tidak ada satu pun di antara mereka yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Satu pun enggak ada. 80 km beliau tempuh dengan berjalan kaki sampai di kota Taif. Sampai di kota Taif beliau pertama kali menemui Bani Thaqif, kabilah besar, pembesarnya di sana. Beliau temui 3 pemukanya. Satu namanya Abdu Yalil,
yang kedua namanya Mas'ud, yang ketiga namanya Habib. Ini 3 bersaudara, bapaknya sama yaitu Amr bin Umair. Dan subhanallah ketika ditawarkan dakwah Islam kepada 3 orang ini, enggak ada satupun yang mau menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah enggak terima, cara menolaknya itu jelek banget. Orang yang pertama mengatakan, Muhammad, Allah itu enggak bisa nyari utusan selain kamu apa? Ini orang yang pertama. Apa enggak ada orang lain selain kamu yang diutus sama Allah? Orang yang kedua mengatakan, kamu pasti bohong. Dan enggak ada gunanya saya ngomong sama orang yang bohong. Wallahi saya enggak akan ngomong lagi sama kamu. Ini orang yang keberapa? Orang yang ketiga mengatakan, kalau benar-benar Allah mengutus kamu, aku berani nyobek-nyobek kain penutup Ka'bah. 3 orang ini enggak ada satupun yang menerima. Dan itu pembesar semuanya. Akhirnya Rasulullah SAW, ya kalau kalian enggak mau menerima apa yang saya sampaikan, uktumu anni. Tolong rahasiakan kejadian ini. Jadi kalian gak usah cerita-cerita sama orang lain bahwa saya sudah mendakwai kalian dan kalian tidak mau menerima dakwah. Dan nanti kita akan jelaskan apa hikmahnya Nabi meminta 3 orang ini supaya diam. Sudah. Setelah tidak diterima oleh 3 orang ini, kemudian Nabi SAW melanjutkan safari dakwahnya di dalam kota Taif dan beliau tinggal 10 hari di situ. Selama 10 hari tidak ada satu pemuka suku pun, tidak ada satu pembesar pun yang ditemui oleh Rasul SAW melainkan beliau dakwahi. Semua pemuka yang ada di situ didakwahi sama Rasul SAW. Dan ternyata jawaban mereka semua sama. Apa? Pergi kamu dari kota ini. Diusir Nabi kita Muhammad SAW. Enggak cukup sampai di situ. Para pemuka tadi kemudian memprovokasi anak-anak kecil, budak-budak mereka. Ketika Rasul SAW akan menuju suatu tempat, mereka berdiri berbaris-baris, berjejer-jejer, sambil memegangi batu untuk melempari Nabi kita Muhammad SAW dengan batu. Sampai kaki beliau berdarah-darah. Zaid bin Harithah yang menemani Rasulullah SAW, beliau melindungi tubuh Nabi SAW dengan badannya sendiri. Jadi ada batu, pokoknya bagaimana caranya tubuhnya ini jadi tameng. Sampai kepala tubuhnya berdarah-darah juga Zaid bin Harithah. Akhirnya karena batu itu semakin banyak, maka Rasulullah SAW pun mencari tempat berlindung. Ketemulah sebuah kebun. Ketemulah sebuah kebun milik 2 orang bersaudara namanya Utbah dan Syaibah. 2 orang ini kakak beradik, Utbah sama Syaibah bin Rabi'ah. Nyari sebuah pohon kemudian bernaung di bawah pohon tadi. Utbah dan Syaibah ini melihat bagaimana Nabi kita SAW dilempari batu sampai berdarah-darah. Akhirnya timbullah perasaan kasihan. Kasihan secara manusiawi. Bukan kasihan terhadap ajaran, enggak. Tapi manusiawi kasihan. Orang jauh-jauh datang, maksudnya berdakwah, ngajak, malah dilempari batu. Akhirnya karena kasihan, Utbah dan Syaibah ini mengutus budaknya namanya Addas. Siapa namanya? Addas. Mengutus budaknya Addas ini untuk ngasih sedikit anggur, ya, untuk ngasih sedikit anggur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Addas pun bawa anggur, setangkai anggur,
dikasihkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di tangan Nabi SAW, sebelum beliau memakannya, beliau membaca bismillah. Biasa, mau makan baca apa? Bismillah. Adas yang masih duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata, ini ucapan enggak kami kenal di daerah ini. Baru pertama kali saya dengar ada orang di daerah ini mengucapkan kalimat ini, yaitu bismillah. Maka Nabi SAW balik bertanya, min ayyi baladin anta wa ma dinuka? Wahai Adas, kamu dari mana negeri asalmu? Dan agamamu apa? Maka Adas pun mengatakan, ana nasraniyun min baladi Nainawa. Aku agamanya Nasrani. Dan aku berasal dari sebuah kota namanya Nainawa. Apa namanya? Nainawa. Oh, Nainawa. Itu kan kota di mana tinggal di dalamnya seorang yang saleh bernama Yunus bin Matta. Langsung Nabi connect. Tahu Nabi SAW pernah dengar kota itu tadi. Loh, itu kan tempatnya seorang yang baik, yang soleh, namanya Yunus bin Matta. Maka Adas pun juga nggak kalah kagetnya. Apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta? Kata Nabi SAW, dzaka akhi. Yunus itu saudaraku. Dia nabi dan aku juga nabi seperti dia. Begitu mendengar apa yang dituturkan oleh Rasulullah SAW, langsung Adas ini memeluk Nabi SAW dan menciumi Rasul SAW. Diciumi habis Rasul SAW. Tuannya Syaibah dan Rabi'ah mengamati dari jauh. Lihat ngobrol, tahu-tahu setelah ngobrol sebentar langsung dipeluk Rasul SAW, dicium. Langsung Utbah ngomong kepada temannya, ya, kepada kakaknya, ya, Syaibah atau adiknya, wah udah rusak nih, budak kita ini rusak udah nih, udah terpengaruh nih budak kita ini dengan Muhammad. Akhirnya begitu Adas pulang menemui tuannya, maka kemudian tuannya ini bertanya, Adas, apa yang kamu lakukan sama Muhammad? Ngapain kamu peluk dia, kamu cium-cium dia? Maka kata Adas, wahai tuanku, ini manusia yang terbaik di muka bumi saat ini. Manusia inilah manusia yang terbaik di muka bumi saat ini karena dia telah memberitahukan kepadaku sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Dia telah mengabarkan kepadaku sesuatu berita, yang berita ini tidak akan diketahui kecuali oleh seorang nabi. Maka tuannya bukannya tertarik, malah mengatakan, waihak, cilaka kamu Adas. Agamamu ini lebih baik daripada agama yang dibawa oleh Muhammad. Sudah selesai, kemudian Rasulullah SAW sudah lumayan istirahat, melanjutkan perjalanan. Sampai beliau di sebuah tempat namanya Qarnu As-Sa'alib. Tempat namanya Qarnu As-Sa'alib. Begitu sampai di situ, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, farafa'tu ra'si fa'idha ana bisahabatin qad adhallatni.
Ketika aku sedang berjalan menunduk, tahu-tahu kok aku merasa ada awan di atasku yang menaungi diriku. Kan panas-panas berjalan, tahu-tahu kok ada awan di atas kepalaku menaungi. Fanadhartu fa idza fiha Jibril. Ketika aku angkat kepalaku, ternyata di atas ada malaikat Jibril. Lihat ke atas, bukan anak-anak yang dilihat. Anak-anak yang lagi ribut. Ibunya mana nih? Uminya mana nih anak-anak ini? Abinya di bawah ya. Begitu melihat ke atas, kelihatan malaikat Jibril. Faqala. Malaikat Jibril berkata, Inna Allah qad sami'a qawla qawmika laka wa ma raddu alaik. Wahai Muhammad, Allah sudah mendengar apa yang engkau sampaikan kepada mereka, dan Allah juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh mereka kepadamu. Alias Allah sudah tahu kamu dakwah mereka baik-baik, dan Allah juga sudah mendengar bagaimana mereka menolak dakwahmu dengan sangat jelek. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Dan Allah telah mengutus bersamaku malaikat gunung. Malaikat apa? Gunung. Bukan namanya gunung, tapi malaikat ini tugasnya ngurusi gunung. Dia jaga, ya semuanya apalah, pokoknya urusan gunung itu diurus sama malaikat ini. Malakul jibal, malaikat gunung. Untuk apa Allah mengutus malaikat gunung? Allah mengutus malaikat ini supaya engkau perintahkan malaikat itu terserah kamu. Fanadani malakul jibali fasallama alayya thumma qala. Maka kemudian malaikat gunung tadi mengucapkan salam kepadaku, Assalamualaikum. Kemudian beliau berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Wahai Muhammad, kalau kamu mau, sekarang juga aku akan cabut 2 buah gunung besar di kota Mekah, dan aku timpakan kepada orang-orang yang tadi menyakitimu. Tawaran dari siapa? Malaikat. Bukan tawaran dari backingan aparat, bukan. Atau preman, bukan. Malaikat. Malaikat yang turun. Minta apa? Terserah, gunung. Oke, aku cabut dua-duanya. Tak jatuhkan semuanya kepada orang-orang yang tadi melemparimu dengan batu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'. Tidak. Justru aku masih punya harapan. Siapa tahu kelak Allah akan melahirkan dari mereka orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bantuan yang pertama datang siapa? Malaikat. Malam harinya, sebagian ahli sejarah mengatakan Rasulullah SAW sholat malam. Ketika sholat malam itu datang para jin. Kalau tadi apa? Malaikat. Sekarang yang datang siapa? Jin. Dan Rasulullah SAW tidak nyadar, tidak sadar kalau ketika beliau sholat baca Quran itu ada jin di belakangnya. Dan jinnya banyak. Ya, jejer-jejer jin. Beliau baru sadar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Isi wahyunya cerita tentang jin yang mendengarkan bacaan Qur'annya Rasulullah SAW. Itu dalam surat
Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Surat apa? Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Allah bercerita, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan ingatlah ketika kami datangkan serombongan jin kepadamu untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Ketika mereka datang mulai mendengarkan, maka para jin itu mengatakan kepada teman-temannya, ansitu, diam. Diam. Dan itulah etika. Ya, jangan kalah sama jin. Mana wong maca Quran malah ribut dewek. Ya. Jangan. Ansitu, diam. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Ketika selesai Rasulullah SAW membaca Al-Quran, maka mereka pulang ke kaumnya untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Jadi sudah punya ilmu, dakwahkan. Aja disimpan dewek. Jangan disimpan sendiri, dakwahkan kepada orang lain. Jin saja dakwah. Qalu, para jin yang tadi sudah mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka berkata, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Wahai kaum kami, barusan kami mendengarkan bacaan kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah turunnya Taurat, dan isi kitab ini adalah mengajarkan kita kepada kebenaran dan mengantarkan kita kepada jalan yang lurus. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Berimanlah kalian kepada Allah. Ikutilah ajakan Allah. Yaghfir lakum min dzunubikum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim. Dan Allah juga akan mengampuni dan melepaskan kalian dari azab yang sangat pedih. Sudah. Terus malam sampai pagi Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan. Begitu sampai mau masuk ke kota Mekah, Zaid berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Rasul, bagaimana mungkin kita masuk ke Mekah? Kita kan sudah diusir sama penduduk Mekah. Kita masuknya gimana? Mau masuk lewat mana? Dan bagaimana cara masuknya? Kita kan sudah disuruh keluar sama penduduk Mekah. Sampai kita lari ke Taif, ternyata di Taif ditolak juga. Terus sekarang mau kembali ke Mekah. Kita mau masuk gimana caranya? Pesimis Zaid bin Harith. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Zaid, wahai Zaid, inna Allah ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Wahai Zaid, Allah pasti akan memberi jalan keluar dan solusi untuk masalah yang kita hadapi ini. Wa inna Allah nasiru dinihi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membela agamanya, wa muzhiru nabiyhi, dan akan memenangkan nabinya. Menumbuhkan optimisme, keyakinan di dalam diri Zaid. Akhirnya Nabi SAW mengutus orang untuk minta bantuan sama seorang pembesar namanya Al-Akhnas bin Syarif. Minta bantuan masuk Mekah dilindungi. Ternyata Al-Akhnas ini keberatan. Resikonya berat melindungi Muhammad SAW. Dan dia sudah dengar ceritanya Nabi bagaimana dia diboikot di sebuah lembah berapa tahun? Masih ingat? Sekitar 3 tahunan. Resikonya berat. Maka kemudian gagal, Nabi SAW minta bantuan kepada seorang pembesar yang lainnya di Mekah namanya Suhail bin Amr. Ternyata jawabannya sama, gak berani. Terakhir Nabi SAW mengutus utusan kepada seorang namanya Al-Mut'im bin Adi. Siapa namanya? Al-Mut'im bin Adi.
Begitu mendengar Muhammad SAW minta bantuan, langsung Al-Mut'im bin Adi keluar sendiri dia. Beserta anak-anaknya bawa senjata mengawal Nabi kita Muhammad SAW masuk ke kota Mekah. Sebagian kaum musyrikin bertanya kepada Mut'im, kamu ini jadi pengikutnya Muhammad apa cuma melindungi saja? Enggak, saya enggak ngikuti Muhammad, saya cuma melindungi saja. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Akhirnya masuklah Nabi kita Muhammad SAW kembali ke kota Mekah dengan selamat, dilindungi oleh seorang namanya siapa tadi? Al-Mut'im bin Adi. Dan ternyata Al-Mut'im bin Adi ini juga yang pernah membantu Rasul SAW. Kapan? Nah. Apa? Bukan. Sudah kita bahas. Tadi barusan saya singgung sebentar. Hah? Apa? Ketika Rasul SAW diboikot di sebuah lembah dan ditulis perjanjian di mana? Di dinding Ka'bah, salah satu yang mencetuskan supaya perjanjian itu dibatalkan adalah orang ini. Siapa namanya? Al-Mut'im bin Adi. Makanya Rasulullah SAW ingat terus jasanya Al-Mut'im. Ketika perang Badar, setelah Rasulullah SAW mengalahkan musuh-musuhnya, ada tawanan-tawanan perang, ya, yang oleh Rasulullah SAW tidak dibebaskan. Siapapun yang minta tidak akan dibebaskan sama Rasulullah SAW. Dan beliau berkata, "Lau kanal Mut'imu ibnu Adi hayyan." Seandainya Mut'im masih hidup, berarti saat itu sudah meninggal. Tsumma kallamani fi haula'in natna. Kemudian Mut'im ini melobi aku agar aku membebaskan tawanan ini, la taraktuhum lahu. Niscaya aku akan bebaskan. Ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk terima kasih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Mut'im, hadis riwayat Bukhari. Ini kisah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di hadapan saya ada 5 pelajaran. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah pantang menyerah di dalam berdakwah. Apa? Pantang menyerah di dalam berdakwah. Coba lihat Rasul SAW. Di Mekah gak diterima. Apa lantas beliau ngelokro? Lantas beliau putus asa? Enggak. Beliau cari lahan lain di mana tadi? Di Taif. Bahkan Rasulullah SAW sambil jalan 80 km, di dalam perjalanan berangkatnya beliau masih sempat dakwah. Sudah kayak gitu, di jalan dakwah nggak diterima, nggak putus asa, nggak kemudian, wah kita kayaknya masa depan apa? Suram gitu. Nebeneng dalan bewe ora diterima. Enggak. Ya. Nabi SAW nggak pesimis. Ya. Nabi SAW begitu sampai ke Taif langsung datang 3 orang pembesar langsung ditolak, nggak pesimis. Beliau SAW melanjutkan dakwai 10 hari 10 malam, pembesar-pembesar itu didakwai semuanya, dan tidak ada satupun yang menerima. Beliau tidak putus asa. Bahkan ketika beliau dilempari batu pun, ketika sambil menyeka luka yang ada di tubuhnya masih sempat dakwah. Dakwah siapa tadi? Siapa tadi? Budak tadi? Adas, bayangkan. Pas pulang dakwah lagi, dakwah. Dakwah siapa? Jin. Manusia nggak bisa, dakwah apa? Jin. Itulah pantang menyerah dalam berdakwah. Jadi kita ini sebagai orang yang berdakwah jangan punya mentalnya mental kerupuk kudanen. Apa? Kerupuk kudanen. Wis kerupuk kudanen.
Kerupuk itu kan nek diremes langsung hancur. Ini sudah kerupuk kudanan. Kepriwe jajal? Alah, ya gini aja udah. Seorang dai harus bermental baja. Dan dia akan berusaha mencari celah-celah. Gak diterima di sini lewat sini, gak terima di sini lewat sini. Kayak air itu loh. Air kan begitu dibendung di sini kemana? Ke sana. Dibendung di sana ke situ. Dibendung ke situ ke sono. Sampai ketemu jalan. Ternyata nggak ketemu jalan, semakin banyak airnya, akhirnya apa? Jadi dai itu jangan gampang putus asa. Nggak diterima dakwahnya di kampung ke kota. Nggak diterima dakwahnya di kota kemana? Ke pesisir. Nggak diterima dakwahnya di pesisir kemana? Ke gunung. Nggak diterima di gunung ke lembah. Nggak diterima di lembah, ke hutan udah. Ustaz, masa dakwai orang hutan, Ustaz? Ya kan ada manusia juga di sana. Dan banyak saudara-saudara kita yang berdakwah di daerah Dayak, ya suku Dayak di sana, kemudian di daerah Papua, banyak saya dengar cerita-cerita. Dan di sana subhanallah malah kadang-kadang lebih mudah diterimanya. Orang-orang yang cuma pakai koteka itu, ya, udah dibawakan baju ya, ketika dakwah ke situ diterima, masya Allah pakai baju. Baru seminggu dicopot lagi, kenapa? Sumuk katanya. Romantika dakwah dan perjuangan. Ini pelajaran yang pertama. Apa? Pantang menyerah dalam berdakwah. Pelajaran yang kedua. Prioritaskan para tokoh untuk didakwahi. Apa? Prioritaskan para tokoh untuk didakwahi. Masyarakat itu kan stratanya beda-beda. Ada yang tokoh, ada yang biasa, ada yang pejabat, ada yang rakyat, ada yang pembesar, ada yang rakyat kecil, ya, macam-macam. Kita harus punya prioritas orang-orang petinggi-petinggi itu untuk didakwahi. Kenapa? Dan dari mana kita bisa simpulkan itu? Sebelum kenapa, dari mana kita bisa simpulkan itu? Dari praktek Nabi SAW. Begitu Nabi SAW sampai ke kota Taif, siapa yang didatangi? Pembesar. Ya, 3 orang pembesar dari Bani Thaqif yang didakwahi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perlakuan khusus dari Nabi SAW, perlakuan istimewa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 10 hari di kota Taif, Nabi SAW selalu berusaha mendekati kepada pemuka-pemuka yang ada di sana. Dan ini harus kita perhatikan di dalam dakwah kita. Seorang dai yang tidak membedakan antara pembesar dengan rakyat biasa, yang tidak membedakan perlakuan antara pemuka agama atau tokoh masyarakat dengan masyarakat biasa, dia telah keliru di dalam dakwahnya. Rasulullah SAW punya perlakuan istimewa untuk para pembesar. Makanya begitu datang sampai ke kota Taif, yang pertama kali didekati pembesarnya. Kalau bahasa kita sekarang, memasuki daerah itu apa? Kula nuwun dhisit. Ya. Ini mentang-mentang baru pulang dari pondok langsung jadi pendekar baru turun gunung. Seakan-akan di kampung itu nggak ada siapa-siapa, dia sendiri pemain tunggal. Mas, sudah banyak pemain lama di situ, Mas. Mereka sudah lama udah dakwah duluan di situ. Apa yang kita lakukan? Perlakukan mereka sesuai dengan ketokohannya. Lakukan pendekatan kepada mereka, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini dekat-dekat dengan para pejabat, dengan para pemuka. Itu bukan pengen sesuatu yang sifatnya remeh-temeh duniawi, bukan. Ya. Akan tetapi hikmahnya,
Kenapa kok kita perlu memperhatikan, memprioritaskan dakwah kepada para pemuka dan pembesar? Hikmahnya adalah kalau seandainya mereka bisa menerima dakwah kita, maka dengan izin Allah, apanya? Yang di bawahnya itu akan lebih mudah untuk kita ajak. Karena biasanya ekor itu ikut apa? Kepalanya. Masa kepalanya nganak ekornya mengeneh? Kepala dengan anak ekornya ke sana. Makanya Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Lau amana bi asharatun minal yahud la amana al-yahud." Seandainya ada 10 orang Yahudi masuk Islam, niscaya semua orang Yahudi masuk Islam. Apa kata Nabi? Andaikan 10 orang Yahudi masuk Islam, semuanya masuk Islam. Maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Hajar, 10 ini adalah pemuka-pemuka dan tokoh-tokohnya. Dan itu kejadian. Ada orang-orang yang dakwah di suku pedalaman, yang pertama kali didakwahi kepala sukunya di Afrika. Kepala sukunya masuk Islam, ratusan, ribuan anggota sukunya masuk Islam semuanya. Makanya jangan pernah meremehkan dakwah kepada orang-orang yang punya kedudukan. Pakai apa Ustaz? Ya macam-macam. Gak perlu kita datang pertama kali langsung, Pak, ini saya bawa buku, tolong dibaca ya. Ini buku meluruskan penyimpangan-penyimpangan jenengan. Masya Allah. Ki harap dakwah apa ngajak perang ki? Bermain yang cantik, ya, bermain yang, oh ya, ganteng. Laki-laki kok cantik ya. Bermain yang ganteng, ya. Dakwah itu jangan langsung blang-bleng, pakai pendekatan. Apa Ustaz? Ya datang kayak bawa apa, kayak gula, kopi, apa, teh gitu. Gak mesti langsung datang bawakan buku, bukunya pun langsung yang menyerang dia. Enggak perlu, enggak harus seperti itu. Rasul SAW juga sama. Sering saya bawakan kisah yang sahih, ya. Di dalam Sahih Muslim, seorang yang namanya Sofwan bin Umayyah, ya. Sering ini saya sampaikan. Saat itu masih musyrik, bukan muslim. Kalau sekarang kan tokoh-tokoh agama muslim, cuman mereka punya beberapa kekeliruan mungkin. Ini enggak, ini musyrik. Sama Nabi SAW supaya dia tertarik sama agama Islam, dikasih apa? Dikasih onta 100 ekor. Onta 100 ekor. Kalau seandainya onta itu harganya sama dengan sapi, dan sapi itu harganya 15 jutaan, berarti kan 100 ekor onta sama dengan 1,5 M. Dikasih sama Nabi SAW. Hadiah. Supaya apa? Supaya tertarik sama agama Islam. Sudah dikasih 100, ternyata gak mau masuk Islam. Gak mau masuk Islam. Jadi jenengan itu baru ngasih kopi, teh, gula sekilo, pengen tertarik. Nanti seton beurung mesti. Ya. 100 ekor onta belum mau masuk Islam. Besoknya lagi Nabi tambahi lagi 100 lagi. Berarti 1,5 sama 1,5 berapa? 3 M. Belum mau masuk Islam. Bayangkan. Wis diwewe duit 3 miliar orang mlebu Islam. Kurang apa coba Rasul SAW? Akhirnya Rasul tidak putus asa. Tambahi lagi 100 lagi sama Nabi SAW. Genep 300, 4,5 M baru masuk Islam. Jadi Nabi punya duit, Nabi punya harta, itu digunakan untuk dakwah, untuk membela agama ini. Jadi Nabi SAW wajar ketika wafatnya sampai baju besinya itu masih tergadaikan. Jadi beliau menjelang wafatnya nggak punya makanan di rumahnya. Mau beli makanan nggak punya duit.
satu-satunya harta berharga yang tersisa di rumahnya adalah baju besi. Yang lainnya barang-barang yang subhanallah, cangkir saja, cangkirnya Rasul itu dari kayu. Dan kayunya itu kayu kasar, bukan kayu yang sudah diplistur, dipernis, dikasih hiasan kuningan. Enggak, kayu kasar. Itu mau digadaikan apa dapatnya? Maka satu-satunya yang berharga di rumah beliau baju besi. Digadaikan di tempatnya orang Yahudi untuk beli makanan beberapa liter lah, katakanlah gandum. Beberapa sok, sekitar 13 sok ya. Ketika beliau wafat, belum punya duit beliau untuk menebus baju besinya. Padahal Nabi punya berapa tadi? 4,5 M. Untuk apa? Untuk dakwah. Bukan untuk kepentingan pribadi beliau. Jadi Nabi SAW dapat jatah dari rampasan perang sekian persen. Itu untuk beliau gunakan mendakwahi orang-orang yang seperti itu. Maka yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah prioritaskan mendakwahi para tokoh. Tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat, bos di kantor, ya, orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat, apalah, orang-orang kaya, ya, pokoknya yang punya kedudukan di masyarakat itu jadikan sebagai target utama dakwah. Ini pelajaran yang keberapa? Yang kedua. Pelajaran yang ketiga, tidak setiap kabar disebar. Apa? Tidak setiap kabar disebar. Saya ulangi, tidak setiap kabar disebar. Ini kita ambil dari mana? Dari pesannya Rasul SAW kepada siapa? Kepada 3 orang pemuka Bani Thaqif. Ketika mereka diajak kemudian menolak dengan penolakan yang jelek, mengungkapkan kata-kata yang jelek, Nabi SAW langsung mengatakan, uktumu anni, tolong rahasiakan kejadian ini. Kenapa coba? Ya, kalau disebarkan dan kedengaran sama orang-orang yang ada di Mekah, mereka tambah tepuk tangan. Ya, tuh Muhammad tuh, di sini aja nggak ada terima, apalagi di Thaif, seneng. Makanya Nabi SAW bilang sama 3 orang, tolong rahasiakan, jangan disebar-sebarkan. Dan ini perlu kita contoh. Jadi ada sebagian orang dapat berita share, apalagi zaman-zaman media sosial. Ya, baru dapat berita langsung share. Ente tahu nggak itu berita benar? Satu. Yang kedua, ada nggak maslahatnya disebarkan? Jadi ketika kita akan menyebarkan suatu berita, pertama kali pastikan itu berita benar atau tidak. Setelah dipastikan benar atau tidak, kemudian Anda timbang-timbang. Apakah ketika berita itu disebarkan akan mendatangkan maslahat atau justru sebaliknya mendatangkan mafsadat? Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman. Kalian kalau pengen sukses urusan kalian, rahasiakanlah. Apa? Rahasiakan. Kenapa? Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Karena sesungguhnya setiap orang punya nikmat, ada yang iri kepada orang tersebut. Ya, makanya kalau ada proyek apa, ada berita apa, jangan buru-buru disebarkan. Ya, tapi pertimbangkan dulu. Ustaznya yang oleh arisan ya tak menang-menang baik. Ben ngapa? Ben ora diutangi. Ya keliru. Bukan itu maksudnya. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Kalau kamu dapat nikmat, ceritakan sama orang lain. Bagi-bagi rasa gembira. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita punya rencana. Rencana ini belum matang. Kalaupun akan disampaikan, sampaikan kepada orang-orang yang kita percaya, digodok dulu sampai matang. Ketika saatnya kita share, ketika saatnya kita sebarkan, baru kita sebarkan. Jangan baru ada ide langsung ngomong sana, ngomong sini. Istilahnya itu manusia yang mulutnya mulut apa? Apa? Kenapa kok ember? Bukan panci gitu ya. Karena besar ya, mulutnya besar. Ngomong terus. Hati-hati. Jangan gampang-gampang menyebar apa? Berita. Ini yang ketiga. Pelajaran yang keempat. Bela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa? Bela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran ini kita ambil dari mana? Ketika Zaid bin Harithah berusaha untuk melindungi tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan badannya sendiri. Kan dilempari itu sama siapa? Anak-anak kecil, budak-budak Taif dilempari kayak gitu. Maka Zaid bin Harithah melihat nabinya dilempari dengan batu, nggak mau beliau tinggal diam. Maka beliau lindungi fisik Nabi SAW sampai beliau berdarah-darah, no problem. Yang penting Rasulullah SAW selamat. Ini yang dilakukan oleh Zaid ketika Rasulullah SAW masih hidup. Pertanyaannya, sekarang Rasulullah SAW sudah wafat. Bagaimana kita membela Rasul SAW? Jawabannya dengan membela sunnah beliau. Cara membela sunnah bagaimana Ustadz? Pertama pelajari dulu. Belajar, ngaji. Jadi jangan sampai kita mengenal sunnah ini hanya sekedar, apa ya istilahnya itu? Orang baru kenal itu istilahnya apa ya? Angel temen. Hanya gebiarnya, hanya sesaat ya. Apa ya? Apa? Bukan angkat-angkat tai ayam. Ya. Jadi hanya sekedar, oh semangat ini rame. Tapi kalau disuruh ngaji rutin nggak mau, itu bukan. Yes, saya kasih contoh biar gampang saja. Ya. Oh kita harus membela sunnah Rasul. Kapan datangnya pas tablik akbar? Rame. Nanti kalau pas pengajian rutin, sepi. Atau hanya yang penting dengerin lewat apa? Radio saja. Enggak. Jadi pertama ketika kita ingin membela sunnah Rasul, pelajari. Setelah dipelajari, diamalkan. Ya. Setelah dipelajari, diamalkan sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati." Hendaklah kalian mengamalkan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan juga amalkan sunnahnya para khalifah sesudahku. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini bahasa apa? Bahasa kiasan. Jadi orang kok tuku Sahih Bukhari terus dia apa? Dicokoti ya orang. Ya. Kasihan yang enggak punya Sahih Bukhari. Ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah peganglah erat-erat. Makanya Nabi milih gigi geraham. Karena gigi geraham gigitannya itu lebih kencang dibandingkan gigi yang lainnya. Gigi seri. Ini kalau panjenengan gigit ditarik gampang. Tapi kalau gigitnya di mana? Di belakang. Enggak percaya? Percaya. Kalau enggak percaya coba aja, ya. Pas makan ayam kan di belakang, ya.
Karena lebih kuat, ini bahasa kiasan. Bahwa kita ini harus kuat memegang sunnah. Setelah kuat memegang sunnah, baru dakwahkan dengan cara yang hikmah. Pelajari, amalkan, dakwahkan. Rasulullah SAW memotivasi kita dalam hadis riwayat Muslim, "Man da'a ila huda," barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti kebaikan tersebut, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala dari orang-orang yang mengikutinya sedikit pun. Anda bisa bayangkan mendakwahi anak-anak TPQ, ngajarin baca Al-Quran anak TPQ. Berapa anak biasanya TPQ di rumah jenengan? Di musola jenengan berapa? Apa orang ngerti? 10 anak misalnya. Jangan pernah meremehkan 10 anak tersebut. Sing siji si umbelen, sing siji mandan gudigen, sing siji mandan apa maning ngantuken, yang satunya suka ngobrol. Jangan pernah remehkan. 10 anak ini kalau Anda bimbing alif, ba, ta sampai bisa baca Al-Fatihah, baca Al-Quran. 10 anak ini setiap dia membaca Al-Quran, panjenengan akan mendapatkan pahala seperti yang dia dapatkan. Andaikan 1 hari saja dia cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah berapa? 190 pahala 1 orang. Tadi ada berapa orang? 10, berarti berapa? 1900 pahala. Bleng, langsung ke buku jenengan, buku catatan amalan. Itu kalau bacanya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Nek setiap anak setiap hari bacanya 1 juz, itu baru anak yang 10. Kalau 10 anak ini kemudian berumah tangga, punya anak lagi, bukan hanya punya anak, punya murid 10 lagi, 10 ping 10 akeh. Kalau salah satu dari 10 itu jadi kiai sejuta umat, maka jangan pernah meremehkan yang namanya dakwah kepada orang lain. Ustaz, aku maca Qur'annya biurung bener Ustaz, masa mulang TPQ? Ya mulane sinau dhisik. Apa ada Ustaz cara yang lain? Banyak. Dakwah itu bisa dengan berbagai cara. Subhanallah. Beberapa hari yang lalu saya kedatangan tamu dari Semarang. Aslinya daerah mana gitu, Pekalongan atau daerah mana lah, sekitar itulah, Tegal atau Pekalongan. Dia datang cerita, Ustaz, saya ini kerjanya sopir taksi. Masya Allah, bawa anak dia. Saya ini baru mengenal sunnah beberapa bulan yang lalu. Oh, Masya Allah, gimana ceritanya Pak? Jadi ceritanya ketika saya di taksi itu, saya iseng nyetel apa? Radio, resak, kolet. Ya dangdut, seriosa, genjeringan. Begitu nyetel, krak, anak Quran. Itu kan nggak umum, radio isinya Quran, pengajian. Akhirnya dia berhenti, kok Quran ya? Akhirnya dia dengarkan, jatuh cinta dia. Berquran pengajian tausiah, Quran maning. Itu waktunya azan. Subhanallah. Terus dia dengerin. Dan sampai dia tertarik, dia cari itu radio di mana? Di Semarang itu, ketemunya di Semarang, radio sunnah di Semarang. Setelah itu, dimanapun dia berada dan kemanapun dia berangkat, selalu dia setel apa? Radio tersebut. Dan kata dia, Ustadz, sudah
berapa belas penumpang saya ini menjadi korban dalam tanda kutip ya. Korban tapi dalam tanda kutip. Sudah menjadi target sukses dakwah saya. Hanya dengan sekedar nyetel saja di mana? Di taksi. Setiap orang naik, "Mas, itu radio apa ya Mas ya? Kok bagus banget ini? Oh ini radio ini, gelombangnya ini. Oh ya terima kasih." Ada lagi yang oh saya kayaknya kenal itu sama yang ngisi itu. Itu kan Ustadz yang di Purbalingga itu toh. Ini saya nggak bikin-bikin loh. Dia yang cerita. Ini bukan tambahan dari saya. Dia yang cerita. Itu kan Ustadz Fulan kan. Ya. Saya pernah dengar itu pengajiannya. Jadi dari sekian belas penumpang, saya tanya, pernah nggak ada penumpang yang protes? Nggak pernah Ustadz. Subhanallah. Bayangkan modalnya cuma nyetel. Dan Anda juga bisa melakukan sopir angkot. Ya, nggak mesti harus taksi. Arab dakwah dadakan nunggoni duwe taksi. Sopir angkot, supir bis. Ya, saya yakin, hakul yakin, penumpang itu akan senang ketika disetelkan seperti itu. Karena mendatangkan apa? Ketenangan. Ustaz saya nggak punya angkot, saya punyanya pom bensin. Masya Allah. Setel itu di pom bensin. Ya. Radio dakwah setel di pom bensin, syiar. Ya. Saya punya, Masya Allah, jamaah pengajian punya objek wisata. Punya objek wisata, pemandian. Itu kalau pagi-pagi disetelkan radio dakwah. Masya Allah, alhamdulillah. Oh saya punyanya kios Ustadz. Tidak apa-apa kios. Jenengan jualan jamu keliling pun tidak apa-apa. Ya, ada orang jualan jamu itu pakai pakai apa namanya? Salon. Ya, pakai salon. Itu yang disetel ya dangdutan. Coba yang disetel adalah radio dakwah Quran gitu kan, pengajian, Masya Allah. Ya. Sehingga setiap orang yang minum jamu kemudian apa? Tertarik. Ya. Atau punya jualan siomay keliling, ya. Setel itu radio supaya orang pada mendengarkan. Punya toko, punya fotokopi, pokoknya apa saja kira-kira orang ini bisa tertarik, setel. Ya. Ustaz saya nggak punya toko Ustaz, tapi saya punya rumah tempatnya strategis. Nah itu. Jadi Anda punya tempat rumahnya strategis, ada tembok kosong, daripada buat iklan rokok, ya. Mendingan Anda minta misalnya ke Radio Insani, Mas, saya punya Mas space ukuran segini-segini Mas, tolong diisi dengan pesan-pesan keagamaan. Oke, kita sudah mulai itu. Ya, insya Allah 18 titik baliho. Ya, ada seorang muhsinin, ya, seorang yang dermawan, jazakallah khair, punya 18 space baliho di pinggir jalan di tempat-tempat strategis. Kita lobby, gimana kalau kita isi itu dengan pesan-pesan keagamaan? Setuju. Mungkin besok mulai kelihatan, mungkin daerah Purwokerto dan Purbalingga. Kalau belum kelihatan, tagih aja sama orangnya. Ya. Kita bikin pesan-pesan, ya pendek-pendek saja. Isi perjalanan dengan zikir, bukan dengan cacian, bukan dengan makian. Orang lagi berjalan. Sebentar lagi kemudian ada lagi gambar puasa itu bukan buka puasa bukan arena balas dendam. Ya, maksudnya bukan untuk makan sebanyak-banyaknya. Nanti di tempat lain tulisannya sapa nandur bakal ngunduh. Ya, dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu hanya mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Ya. Dan saya yakin, hakul yakin, pesan-pesan keagamaan seperti itu dirindukan oleh para manusia masyarakat. Karena selama ini yang dilihat di baliho-baliho itu apa? Iklan gambarnya wanita telanjang. Itu yang dilihat. Kalau ahlul batil, mereka semangat untuk menyebarkan kebatilannya. Ahlul maksiat semangat untuk menyebarkan kemaksiatannya. Kenapa kita dan orang-orang yang merasa mengikuti al-haq itu tidak berusaha untuk menyebarkan al-haq yang kita yakini?
Ustaz, saya nggak punya space Ustaz di rumah saya. Ya sudah, nggak punya space, Anda punya teman-teman, kasih tahu. Ini loh ada pengajian bagus di sana setiap malam ini loh ada radio bagus, ya. Tolong didengarkan, gelombangnya ini. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ada sebagian orang minder, malu, ya. Sekedar mau share ngasih tahu ini ada radio bagus, malu. Orang lain, ya, yang nge-share, ini ada film baru, nggak malu, ya. Kenapa Anda malu untuk menyebarkan kebaikan, pintu-pintu kebaikan kepada orang lain? Ya. Maka inilah yang kita lakukan di dalam membela sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang terakhir, yang kelima, pelajaran dari Nabi mendakwahi Adas. Ya, ini satu poin khusus. Pelajaran dari Nabi SAW mendakwahi siapa tadi? Adas. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Dari kisah Nabi, proses beliau mendakwahi Adas. Yang pertama, jangan pernah mengabaikan dakwah orang kecil. Jangan pernah mengabaikan dakwah orang kecil. Ini perlu saya sampaikan karena tadi di pelajaran yang keberapa tadi? Kedua, kita katakan harus memprioritaskan orang pembesar. Saya khawatir nanti setelah itu kemudian kita cuma yang gede-gede saja, yang kecil-kecil kita perhatikan. Jadi dari dakwahnya Nabi SAW kepada Adas, Nabi SAW kita bisa ambil kesimpulan bahwa Nabi SAW juga memperhatikan dakwahnya orang-orang kecil. Bayangkan, seorang budak, ya. Seorang budak yang dia nggak punya harta banyak, dia nggak punya kedudukan, akan tetapi oleh Nabi SAW sabar, diajak ngobrol sama Nabi SAW pelan-pelan, dikenalkan tentang ajaran Islam. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Fa wallahi demi Allah, la an yahdiya bika rajulun li an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Engkau bisa memberi hidayah dengan taufik dari Allah kepada satu orang saja, itu lebih baik daripada onta merah. Hadis riwayat Bukhari. Onta merah itu harta yang paling mahal saat itu. Mungkin sekarang ya sekelas mobil, ya. Sekelas mobil mewah. Ya. Jadi gak peduli apakah dia itu orang kecil, pembantu rumah tangga, ibu-ibu, Masya Allah, bapak-bapak yang punya pembantu, yang punya karyawan, dakwahi mereka. Ya. Peluang mereka untuk menerima lebih besar kalau Anda di atas mereka. Dakwahi mereka orang-orang kecil. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditegur sama Allah dalam satu surat khusus ketika Nabi SAW khilaf di dalam masalah ini. Surat apa? Abasa. Surat Abasa. Karena Nabi SAW didatangi sama seorang sahabat namanya Ibnu Ummi Maktum. Siapa namanya? Ibnu Ummi Maktum. Orangnya buta. Gak punya duit, miskin. Datang kepada Nabi SAW minta diajarin Islam. Dan saat itu Rasul SAW sedang mendakwahi orang-orang pembesar Quraisy. Akhirnya sama Rasul SAW diabaikan Ibnu Ummi Maktum. Karena Nabi SAW sedang sibuk mendakwahi para pembesar. Langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu surat khusus, yaitu surat Abasa. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ini pelajaran yang pertama dari kisah dakwahnya Nabi terhadap siapa tadi? Adas. Yang kedua, amalkan ajaran Islam. Pelajaran yang kedua, amalkan ajaran Islam. Amalkan ajaran Islam. Dari mana kita bisa ambil pelajaran ini? Adas pertama kali tertarik dengan Nabi ketika Nabi ngapain? Baca bismillah mau makan. Bayangkan, cuma baca bismillah bisa jadi pintu dakwah. Ini yang biasa disirahkan dakwah bil hal. Dakwah dengan praktek. Jadi kalau kita pengen berdakwah, jangan cuma dengan lisan kita.
Perilaku kita yang islami itu akan membuat orang tertarik dengan ajaran Islam. Apa Ustaz perilaku yang islami? Ramah, ketemu sama orang senyum, ucapkan apa? Salam, 3S. Apa 3S? Senyum, sapa, salam. Ya, ketemu sama orang, Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Jangan cuma ibu-ibu tok. Ya. Apa kabar Mbah? Sugeng. Ya, pangestune alhamdulillah. Nuwun sewu nggih, punten saya mau lewat, monggo. Masa dakwah cuma gitu Ustaz? Monggo, punten. Itu dakwah. Dakwah itu proses, kita tarik hati mereka dulu. Oh Masya Allah ya, Mas Anu itu loh, setelah ngaji sunnah itu jadi sopan banget. Ketemu sama orang senyum, salam. Wah, saya kayaknya tertarik itu pengen ngaji yang sama. Gitu. Bukan malah sebaliknya. Kayak lu baru ngaji nang kono ketemu karo wong ora tau mesem kayak. Ya, ketemu wong sangar banget. Gak pernah mau nyapa, jangan. Keramahan, kebersihan, ya, bersih. Itu juga menarik orang, ya. Penampilan menarik, bersih, orang mampu apa? Orang mampu apek, ya. Itu menarik orang. Ya nggak mesti ibu-ibu pakai minyak wangi, nggak mesti, ya. Akan tetapi minimal baju itu diganti, ya. Terutama nuwun sewu yang di dalam-dalam. Ya, baju yang bikin bau biasanya yang di dalam-dalam. Kaos seminggu ora diganti. Ya rajin sih rajin mau masjid, tapi setiap Allahu Akbar sereng. Takbirnya kan dur. Nuwun sewu itu dari ketiaknya itu tercium aroma yang sedap. Ya. Aku seneng loh nek sholat pikirnya kayak wangi. Gitu. Rasulullah SAW suka pakai minyak wangi, terutama buat kaum pria ya. Kalau keluar rumah, buat kaum wanita di rumah aja pakai minyak wanginya di hadapan siapa? Suaminya. Kebersihan, keramahan, rendah diri, ya, tawadu, ya. Dan Rasulullah SAW kejadian juga ini pernah saya sampaikan dalam kajian judulnya berdakwah dengan akhlak mulia. Nabi SAW ketika pertama kali berdakwah di daerah Arab itu ada seorang raja namanya Adi. Siapa namanya? Adi. Ya, kalau di Indonesia Adi. Ya. Kalau di sana namanya apa? Adi. Ya, Adiyun. Adi bin Hatim. Seorang raja. Begitu dengar muncul seorang namanya Muhammad membawa sebuah ajaran. Dan setiap hari pengikutnya semakin banyak. Adi ini cemburu. Adi ini cemburu. Wah, ada pesaing baru. Akhirnya setiap hari semakin cemburu karena Muhammad pengikutnya semakin banyak. Dia pikir Muhammad ini raja. Sampai ada suatu kesempatan Adi ini berkunjung, ya, berkunjung ke kota di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal. Ya. Begitu Nabi SAW dengar Adi ini datang, langsung Nabi SAW itu bangkit dari masjidnya dan disambut Adi dengan hangat. Ini masih musyrik, Ya. Nabi tahu ini pembesar. Makanya tadi kan saya katakan di pelajaran yang kedua, prioritaskan bahwa pembesar mereka dapat perlakuan khusus. Nabi perlakukan Adi ini dengan khusus. Disambut Adi, datang sambut. Ya. Setelah itu kemudian Adi diajak untuk ke rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan, tahu-tahu Nabi SAW dipanggil oleh seorang wanita tua miskin. Muhammad, aku punya keperluan sama kamu. Padahal Rasul lagi jalan sama siapa? Raja.
Maka sama Nabi SAW bilang sama Adi, sebentar Adi, ada seorang yang membutuhkan bantuanku. Maka kemudian Rasul SAW menemui wanita tadi. Ada apa Mbah? Gini, ngomong lama. Biasanya memang seperti itu ya. Ibu-ibu biasanya masalahnya sebenarnya dikit ya, tapi ngomongnya dawa banget. Intinya jadi titik we. Ini latihan Bu ya. Kalau bicara ya, nelpon ya, biar nggak ngabisin pulsa dan juga nggak ngabisin waktu ustadznya, langsung to the point. to the point saja. Tapi Rasul SAW sabar. Walaupun wanita ini lama gitu, ngomong gini dijawab, sabar. Panas, padahal panas. Di bawah terik matahari. Adi melihat ketawaduan Nabi SAW. Berbicara dengan sabar mendengarkan keluh kesah dari wanita tua tadi. Langsung dia tergumam di dalam hatinya, wallahi ma hadza bimalik. Demi Allah, ini bukan tipenya raja ini. Raja ini enggak seperti ini. Ini bukan raja ini. Langsung tertarik Adi ini dengan ketawaduan Nabi SAW. Dengan akhlak perilakunya Nabi SAW. Ya. Sudah selesai, kemudian diajak masuk ke rumah Nabi SAW. Ternyata sampai ke rumah Nabi SAW nggak ada kursi, nggak ada bantal untuk duduk kecuali cuma satu tok. Itu pun terbuat dari kulit, isinya tepes, ya, isinya sabut pohon, pelepah pohon kurma, masukkan situ. Nggak ada seperti itu. Akhirnya Nabi SAW pun mempersilahkan Adi untuk duduk di atas bantal duduk tadi. Silakan kamu duduk di situ. Adi kan melihat nggak ada bantal lain. Ya enggak, kamulah yang duduk, kamu kan tuan rumahnya. Enggak, kamu yang duduk. Sudah, akhirnya karena dipaksa sama Rasul, Adi duduk di atas bantal empuk itu, sedangkan Nabi kita SAW lesehan di atas tanah. Langsung Adi, ini bukan raja ini manusia istimewa. Kemudian ngobrol sampai akhirnya Adi ini masuk ke dalam agama Islam. Apa pemicunya? Perilaku yang baik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga dari kisahnya dakwahnya Nabi SAW kepada siapa tadi? Adas adalah pahami dan kenali objek dakwah kita. Apa? Pahami dan kenali objek dakwah kita. Dari mana kita ambil pelajaran ini? Dari pertanyaan Nabi SAW kepada Adas. Apa pertanyaannya? Dua pertanyaan. Dari mana? Agamanya apa? Jadi kalau ketemu sama orang, kalau bisa jangan banyak ngomong dulu. Tapi jadilah pendengar. Ya, jadi ketemu sama orang di bis ya. Ketemu sama orang di bis sudah ngomong banyak gitu. Dalam Al-Quran kayak gini, dalam hadis kayak gini. Lama cerita Quran, hadis, pengajian, TV sunnah, Quran. Bapak mau kemana? Saya mau ke gereja mas. Dengar dulu. Kenali orang sebelum dia mengenali Anda. Itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah yang berusaha mengenali orang sebelum dia dikenali sama orang. Tanya dulu. Sehingga kita bisa menyesuaikan level pembicaraan kita itu kemana. Dia tamatan SD, atau tamatan S1, atau tamatan S3. Kenali dulu. Dia dari mana? Dari Solo, apa dari Madura? Solo sama Madura beda enggak? Beda. Solo kan halus gitu ya. Madura belak-belakan, apalagi Medan. Ya. Kenali ini dari mana? Supaya cara kita berbicara, konten pembicaraan kita bisa disesuaikan dengan kondisi dia. Ya. Dia pekerjaannya apa? Petani kah?
Karyawankah? Karyawan di mana? Ya, tidak apa-apa, tanya-tanya dulu, tanya. Setelah ketemu, kalau boleh dikatakan menyamakan frekuensi. Ya. Jadi frekuensinya sudah sama, ngomongnya enak. Ini frekuensinya belum sama sudah ngomong. Berbicara tentang pertanian, dia nggak pernah melihat sawah. Ya. Berbicara tentang teknologi, maaf, dia cuma tamatan, bahkan nggak tamat SD. Ya. Maka ini perlu untuk kita perhatikan di dalam dakwah-dakwah kita. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini, ya, yaitu dakwah ke kota Taif. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada pertanyaan? Silakan. Ustadz, apakah metode dakwah dengan cara mendekati tokoh dan memberikan hadiah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tidak termasuk gratifikasi atau suap? Tergantung niatnya apa. Ya. Kalau niatnya panjenengan punya urusan di sana supaya urusannya lancar, ya itu termasuk gratifikasi. Ya. Kita niatnya bukan untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Makanya kan tadi sudah saya sampaikan. Kita lakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh tadi. Itu bukan dalam rangka kita punya urusan apa, urusan duniawi apa supaya lancar, kita lagi ngurus perizinan apa supaya lancar, bukan. Tapi kita lakukan itu dalam rangka untuk mendakwai mereka. Bagaimana supaya mereka tertarik dengan ajaran Islam, itu yang kita lakukan. Kecuali kalau dari pemerintah tidak membedakan. Kalau tidak membedakan ya hati-hati saja. Tapi masalah sih cuma bawa gula teh kemudian gratifikasi. Ya. Wallahu alam sih, saya nggak tahu. Akan tetapi secara aslinya yang masuk dalam gratifikasi atau suap yang bahasa agamanya itu hadiyatul ummal. Itu ada konsep pembahasan tentang gratifikasi di dalam agama kita itu ada namanya hadiyatul ummal. Hadiyatul ummal itu dasarnya adalah sebuah hadis. Ketika Nabi SAW mengutus beberapa sahabatnya untuk memungut zakat, Jadi ada petugas-petugas yang diutus oleh Rasul untuk memungut zakat dari para wajib zakat. Ketika para pemungut tadi datang menghadap kepada Rasul SAW, dia laporan kepada Rasul SAW, ini yang buat zakat, kalau yang ini saya dikasih buat saya. Ya, jadi dia dapat dua jenis. Ini yang satu ini buat zakat, ini yang ngasih dari wajib zakat. Nah ini kalau ini buat saya dikasih khusus dari si wajib zakat tadi. Maka kata Nabi SAW, apa-apaan ini? Coba dia di rumahnya saja, nggak usah kemana-mana. Apa kira-kira orang tadi akan ngirimi dia? Jawabannya tidak. Berarti orang ini dikasih jatah karena dia bertugas untuk memungut zakat. Dikasihnya itu bukan karena ada hubungan sebelumnya, tapi karena dia bertugas untuk memungut zakat, akhirnya dia dikasih. Dan ini namanya gratifikasi, hadiyatul ummal, suap. Kenapa kok bisa dianggap suap? Karena zakat itu hendaknya yang diambil adalah dari barang yang apa? Dari barang yang pertengahan, bukan yang jelek, bukan yang terlalu baik, yang pertengahan. Nah, kalau misalnya orang ini sudah disuap, nanti ketika si wajib zakat ngasih barang yang rendah, mau nggak? Mau, kan sudah dapat jatah. Ya seperti orang sekarang lah, kalau korupsi pajak itu kan ceritanya seperti itu kan. Wajib pajak, ya, para wajib pajak, ya wis lah, saya dipotong lah sekian, ya wis ora apa-apa, tapi separuh nih gonyong ya. Itu kan sama mirip. Nah itu dilarang kalau dia punya kepentingan duniawi di balik itu. Akan tetapi ini tujuannya adalah untuk berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah Allah selalu memberi hiburan di dunia kepada siapa saja yang ingin dan sedang menegakkan agamanya? Tergantung apa yang Anda maksud dengan hiburan. Anda maksud hiburan itu apa? Ya,
Kalau yang dimaksud hiburan itu adalah kita mendapatkan ketenangan batin, kita mendapatkan kemudahan urusan. Ya, insya Allah iya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan dikasih sama Allah jalan keluar dan akan dikasih rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan menegakkan sunnah termasuk bagian dari takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tentu tetap ada ujiannya. Ya, tetap ada ujiannya. Dan dari ujian itu Anda akan dites, dicek sama Allah keseriusan Anda di dalam mengamalkan sunnah Rasul SAW. Maka ketika diuji jangan buru-buru putus asa. Rasul SAW adalah pemimpin yang dipersiapkan Allah dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa dalam perjalanan hidup beliau. Sehingga yang lahir adalah pemimpin yang luar biasa pula. Lahirlah sahabat sekelas Umar, Abu Bakar, Zaid bin Haritha dan seterusnya. Bagaimana jika yang terjadi adalah sebaliknya? Orang-orang yang dipimpin sudah baik sesuai tuntunan secara akhlak, akan tetapi tidak dengan pemimpinnya. Bagaimana sirah Nabi SAW mengajarkan untuk menyikapi hal ini? Apakah ada riwayat atau kisah yang bisa menjadi penguat jiwa akan hal ini? Anda kurang jeli, maaf, di dalam membaca sirah Nabi. Ketika Nabi diutus, pemimpinnya rusak apa tidak? Ketika Nabi diutus, pemimpin-pemimpin rusak atau tidak? Rusak berat. Bukan rusak lagi, rusak berat. Bahkan mayoritas hampir semuanya kafir musyrik. Contohnya? Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa lagi? Saat itu sebelum masuk Islam Abu Sufyan, ya. Kemudian tadi pemuka-pemuka Bani Thaqif, orang Taif. Itu pemimpin-pemimpin yang ada saat itu rusak berat. Ya. Jadi kurang pas kalau misalnya dianalogikan sekarang rakyatnya baik, pemimpinnya rusak. Kalau zaman Nabi rakyatnya baik, pemimpinnya baik. Tidak. Pada zaman Nabi SAW pemimpinnya rusak berat. Ya. Bahkan kalau boleh saya katakan, dan mudah-mudahan tidak keliru, saat itu pemimpinnya kafir, musyrik, sekarang pemimpinnya muslim, cuman banyak kekeliruannya. Sebagian banyak kekeliruannya. Maka cara yang dilakukan adalah seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Perbaiki diri, keluarga dekat, lingkungan, dan seterusnya. Sambil tidak melupakan untuk mendakwahi orang-orang yang ada di atas sana. Dengan cara yang bijak, yang hikmah. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi gak perlu kita melakukan kudeta misalnya. Pemberontakan, gak perlu. Apalagi kekuatan gak punya. Malah nanti jadinya mati konyol. Yeah. Yang benar adalah kita perbaiki diri kita. Keluarga kita yang terdekat. Kemudian masyarakat yang ada di sekeliling kita. Semaksimal mungkin kita berusaha untuk mengajarkan kebaikan kepada mereka. Sambil kita ada kesempatan, kita dakwahi orang-orang tadi. Sambil didoakan, semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup? Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.